Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irin Julia dengan NIM 240221878. Nah, di kesempatan kali ini saya menceritakan lanjutan dari novel berjudul Pembalasan Kurcaci Ajaib karya R.L. Stein. Nah, dimulai dari halaman 51 sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada bagian cerita ini, cerita berlanjut ketika Joy Burton mulai semakin curiga terhadap kurcaci-kurcaci yang ada di halaman rumahnya. Nah, awalnya kurcaci tersebut hanya dianggap sebagai hiasan taman biasa. Namun, Joy mulai merasa ada yang aneh ketika ia melihat posisi kurcaci itu sering berubah tanpa ada yang memindahkannya. Nah, Joy mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja, tapi semakin lama kejadian ini sering terjadi dan sulit dijelaskan. Nah, kecurigaan Joy semakin kuat ketika ia merasa kurcaci itu seperti bergerak sendiri saat tidak ada yang melihatnya. Nah, hal ini membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Joy pun mulai merasa takut, apalagi ketika kejadian aneh mulai berdampak pada lingkungan sekitarnya. Nah, kurcaci tersebut tidak hanya bergerak, tetapi juga mulai menimbulkan kekacauan kecil yang semakin lama itu mengganggu. Nah, Joy mencoba memberitahu orang lain terhadap apa yang ia alami, namun tidak ada yang benar-benar percaya. Nah, hal ini membuat Joy merasa sendirian dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, karena penasaran dan takut yang semakin besar, Joy akhirnya mencoba mencari tahu kebenaran tentang kurcaci tersebut. Nah, ia mulai mengamati dan memperhatikan di sekitarnya. Nah, dari situlah Joy semakin yakin bahwa kurcaci tersebut itu memang hidup dan memiliki sesuatu yang tidak wajar. Nah, kurcaci tersebut mulai bertindak lebih agresif dan benar-benar membahayakan. Disinilah konflik cerita mencapai titik yang lebih serius. Nah, kemudian juga Joy akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindari. Nah, jadi dengan keberanian ia memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dan mencoba menghentikan semua kekacauan yang terjadi. Nah, meskipun mereka takut, Joy tetap berusaha mencari cara agar kurcaci tersebut tidak lagi mengganggunya. Ia menggunakan keberanian dan pikirannya untuk menghadapi situasi yang tidak masuk akal itu. Nah, pada bagian cerita akhirnya, Joy berhasil menghadapi masalah tersebut, mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh kurcaci itu. Dari kejadian itu, Joy belajar bahwa yang terlihat biasa saja bisa saja menyimpan bahaya dan harus lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, bagian spesifik yang berkesan menurut saya itu adalah ketika Joy Burton mulai benar-benar sadar bahwa kurcaci itu ternyata hidup dan bukan sekedar hiasan biasa. Di situ suasana langsung berubah drastis. Dari yang awalnya terasa biasa saja, jadinya sangat menegangkan. Nah, saya sebagai pembaca juga merasa takut dan tidak nyaman karena hal yang seharusnya tidak mungkin benar-benar terjadi. Menurut saya, bagian ini terasa relate karena dalam kehidupan nyata, kadang-kadang kita juga pernah merasakan ada hal yang tidak beres, tapi kita mencoba mengabaikannya. Nah, sama seperti cerita ini, seperti Joy yang awalnya ragu dengan apa yang dia lihat, tapi lama-kelamaan dia harus menerima kenyataan tersebut. Nah, kesan menurut saya secara keseluruhan dari buku ini, menurut saya itu novel ini sangat menarik karena ceritanya sederhana, tapi berhasil membuat suasana jadi tegang dan penuh rasa penasaran. Yang saya rasakan setelah membaca cerita ini, ternyata rasa takut itu bisa muncul dari hal-hal yang kecil, awalnya yang kita anggap biasa saja. Nah, selain itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa kita perlu menghadapi sesuatu yang menakutkan, tapi kita tidak bisa terus menghindarinya. Jadi kita harus berani menghadapinya seperti yang dilakukan oleh Joy Burton ini. Menurut saya ini relate dengan kehidupan kita juga, karena setiap orang pasti punya rasa takut masing-masing. Tapi yang membedakan adalah apakah kita berani atau enggak menghadapinya itu. Nah, menurut saya juga gaya penulisannya rapi, tidak terlalu berat, tapi tetap bisa membuat pembaca ikut merasakan suasana yang tegang dalam cerita ini. Nah, sekian dari cerita novelnya
pembalasan kurcaci dari karya R.L. Stein. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.